Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Ramadhani Yasin dengan NIM 151423138 dari kelas 1G. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas manajemen kelas dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rustam Husain MPD. Baik, jadi saya akan menjelaskan materi dari kelompok 7 mengenai penciptaan iklim kelas. Yang pertama, pengertian iklim kelas. Proses pembelajaran adalah proses interaksi belajar antara guru dan peserta didik dan antara peserta didik dan peserta didik yang lainnya. Dalam proses pembelajaran di kelas, upaya guru untuk menciptakan iklim juga menjadi faktor yang sangat penting dalam proses pembelajaran tersebut. Menurut Hadianto, pada tahun 2016, iklim sebenarnya merupakan terjemahan dari kata climate dalam bahasa Inggris. Namun demikian, beberapa istilah kadang-kadang digunakan secara bergantian dengan kata climate seperti feel, atmosfer, tone, dan environment. Dalam konteks ini, istilah iklim kelas digunakan untuk mewakili kata-kata tersebut dan kata-kata lain seperti learning environment, group climate, dan classroom environment. Menurut Bloom, dalam Haryanto tahun 2016 mendefinisikan iklim sebagai kondisi, pengaruh, dan rangsangan dari luar yang meliputi pengaruh fisik, sosial, dan intelektual yang mempengaruhi peserta didik. Dalam penggunaan lingkungan kelas, selanjutnya Hardianto mengatakan bahwa iklim kelas adalah organisasi sosial informal dan aktivitas guru kelas yang secara spontan memengaruhi tingkah laku peserta didik. Di samping itu, Hoy dan Miskel menambahkan bahwa istilah iklim seperti halnya kepribadian pada manusia. Apabila definisi Hoy dan Miskel tersebut diterapkan pada kelas, maka iklim kelas berarti kepribadian kelas. Pengertian ini dapat diterima dengan alasan bahwa masing-masing kelas mempunyai ciri atau kepribadian yang tidak sama dengan kelas-kelas lain, meskipun kelas itu dibangun dengan fisik dan bentuk atau arsitektur yang sama. Selanjutnya, B. Jenis-jenis iklim kelas. Berdasarkan tinjauan tentang suasana kelas atau classroom climate dikemukakan oleh Nasution pada tahun 2003, menurutnya ada 3 jenis suasana yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran di sekolah berdasarkan sikap guru terhadap anak dalam mengajarkan materi pelajaran. 1. Iklim kelas dengan sikap guru yang otoriter. Suasana kelas dengan sikap guru yang otoriter terjadi bila guru menggunakan kekuasaan atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya tanpa lebih jauh mempertimbangkan akibatnya bagi anak, khususnya bagi perkembangan pribadinya. Dengan hukuman dan ancaman, anak dipaksa untuk menguasai bahan pelajaran yang dianggap perlu untuk ujian dan masa depannya. Memang upaya guru tersebut menjadikan suasana kelas lebih tenang. Akan tetapi, suasana hati peserta didik menjadi tidak tenang karena berada di bawah tekanan guru yang otoriter. Yang kedua, iklim kelas dengan sikap guru yang permisif. Suasana kelas dengan sikap guru yang permisif ditandai dengan membiarkan anak berkembang dalam kebebasan tanpa banyak tekanan frustasi, larangan, perintah, atau paksaan. Pelajaran selalu dibuat menyenangkan, guru tidak menonjolkan dirinya dan berada di belakang untuk memberi bantuan bila dibutuhkan. Sikap ini mengutamakan perkembangan pribadi anak, khususnya dalam aspek emosional, agar anak bebas dari kegoncangan jiwa dan menjadi anak yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang ketiga, iklim kelas dengan sikap guru yang real.
Suasana kelas dengan sikap guru yang real ditandai dengan adanya kebebasan anak yang disertai dengan pengendalian terhadapnya. Anak-anak diberi kesempatan yang cukup untuk bermain bebas, belajar sesuai dengan tipe belajarnya, serta minatnya tanpa diawasi atau diatur dengan ketat. Di lain pihak, anak diberi tugas sesuai petunjuk dan pengawasan guru. Selanjutnya, C. Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim kelas. Dikutip dari Sulny, menjelaskan bahwa banyak faktor yang perlu diperhatikan dalam menciptakan iklim kelas yang berkualitas dan kondusif, guru meningkatkan hasil belajar siswa. Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan tersebut antara lain: 1. Pendekatan pembelajaran hendaknya berorientasi pada bagaimana siswa belajar atau student centered. 2. Adanya penghargaan guru terhadap partisipasi aktif siswa dalam konteks pembelajaran. Ketiga, guru hendaknya bersifat demokratif dalam manajemen kegiatan pembelajaran. 4. Setiap permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran sebaiknya dibahas secara dialogis. Yang kelima, lingkungan kelas sebaliknya disetting sedemikian rupa sehingga memotivasi belajar siswa dan mendorong terjadinya proses pembelajaran. 6. Menyediakan berbagai jenis sumber atau informasi yang berkaitan dengan berbagai sumber belajar yang dapat diakses atau dipelajari siswa dengan cepat. Selanjutnya, D. Menciptakan iklim kelas yang positif. Banyak dari iklim ruang kelas muncul dalam dominan efektif. Jadi sulit untuk menciptakan iklim itu secara langsung. Akan tetapi, kita dapat melakukan banyak hal untuk berkontribusi pada iklim ruang kelas positif dengan perilaku kita ditampilkan dan keyakinan kita tentang mengajar dan belajar. 4. Yang secara khusus penting menurut Eugene Kauchak pada tahun 2012 adalah 1. Modeling atau mencontohkan. Modeling oleh guru adalah salah satu kekuatan paling bertenaga yang ada di ruangan kelas dan berperan penting dalam menciptakan iklim ruang kelas yang positif. 2. Mempedulikan penelitian pendukung pentingnya mempedulikan. Siswa yang memiliki persepsi bahwa pada guru peduli terhadap mereka melaporkan hasil motivasi yang positif seperti tanggung jawab yang lebih pro-sosial dan sosial, upaya akademis, dan kekayaan pengendalian diri yang lebih besar. Tampaknya siswa ingin guru peduli terhadap mereka sebagai murid dan manusia. 3. Ekspektasi positif. Ekspektasi juga memengaruhi interaksi guru dengan siswa secara individual. Secara spesifik, guru yang berperilaku sesuai dengan pola-pola yang diidentifikasi oleh penelitian cenderung memperlakukan siswa yang mereka anggap sebagai siswa bermotivasi prestasi tinggi secara berbeda dengan siswa-siswa yang mereka anggap sebagai siswa yang bermotivasi prestasi rendah. Yang keempat, efektivitas pengajaran personal. Guru dengan efektivitas tinggi bersifat adil dan menuntut. Mereka memaksimalkan waktu yang ada untuk mengajar, memuji siswa karena pemahaman mereka yang semakin baik, dan bertahan dengan mereka yang berprestasi rendah. Selanjutnya, ciri-ciri iklim kelas yang baik. Ciri-ciri kelas yang memiliki iklim yang baik menurut Mojarto dalam tahun 2013 adalah sebagai berikut. 1. Suasana pembelajaran di kelas tenang, jauh dari kegaduhan dan kekacauan. 2. Adanya hubungan yang akrab, penuh pengertian, dan rasa kekeluargaan antara warga sekolah. 3. Adanya sikap mendahulukan kepentingan sekolah daripada kepentingan pribadi. 4. Semua kegiatan sekolah diatur dengan tata tertib, dilaksanakan dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan merata. 5. Siswa mendapat perlakuan adil, tidak dibeda-bedakan antara miskin dan kaya, pandai dan yang lambat berpikir. Semuanya mendapat kesempatan yang sama
untuk berprestasi sebaik-baiknya. 6. Di dalam kelas dapat dilihat adanya aktivitas belajar mengajar yang tinggi. 7. Siswa aktif mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang pelajaran yang kurang dipahami. Sedangkan guru dengan senang hati senantiasa bersedia menjawabnya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan bijaksana, guru meminta waktu untuk mencari data dan informasi lebih lanjut. 8. Siswa saling menghargai satu sama lain, dan terhadap gurunya siswa memiliki rasa hormat yang tinggi. Yang 9. Meja dan kursi serta perlengkapan lainnya yang terdapat di kelas senantiasa ditata dengan rapi dan dijaga kebersihannya. 10. Siswa ikut merawat kebersihan perabot sekolah dan kebersihan ruang kelas yang penugasnya dilakukan secara bergilir. Selanjutnya, F. Tujuan penciptaan iklim kelas. 1. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya secara maksimal. 2. Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar. 3. Menyediakan dan mengatur fasilitas perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas.